Hati-hati dengan jebakan liburan, karena dapat meningkatkan level stres kita. Pertimbangkan tip yang ada di episode kali ini, agar mental kita siap, sehingga liburan seperti lebaran ini membuat kita semakin bahagia. Become a vision holder, not just a problem solver, with berkembangbersama.com. Wake up, step into the world outside. The future never looks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus. Saya adalah Certified Facilitator Law of Attraction, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat ke-4 di Apple Podcast. Suatu saat, pasangan suami istri bermain sebuah game di mana istri bertanya kepada suaminya, kalau kamu disuruh memilih untuk mencium saya dan saya beri 1 juta, dan kemudian kamu bisa mencium cewek paling cantik sedunia yang akan memberikan kamu 7 juta setelah kamu menciumnya, apa yang akan kamu lakukan? Si suami pun langsung dengan tegas menjawab, ya mencium kamulah. Si istri mendengar jawaban suaminya langsung bertanya, berarti siapa cewek yang paling cantik sedunia tadi? Si suami pun sambil geleng-geleng kepala menjawab, aduh, aku kejebak nih. Yang merayakan Idul Fitri, saya mengucapkan selamat Hari Raya. Semoga tahun ini semua rencana berjalan sesuai rencana Anda. Dan juga kita harus hati-hati di hari-hari besar seperti ini atau liburan pada umumnya, mental kita harus sudah siap. Agar kita tidak terjebak kepada sebuah kondisi yang membuat level stres kita naik. Menurut psikologitoday.com, saat liburan seperti Hari Raya ini, ada beberapa hal yang dapat memicu level stres kita naik. Seperti anggota keluarga kita sendiri yang membuat kita stres, kondisi keuangan, hingga waktu yang terbatas. Misalnya, kita ingin makan banyak tapi takut gemuk. Kita ingin membeli begitu banyak hadiah untuk kita berikan kepada sanak saudara kita, namun kondisi keuangan kita lagi terbatas. Atau mungkin kita kangen dengan saudara kita yang jauh, tapi karena kondisi karantina ini tidak memungkinkan mereka untuk mudik pulang. Nah, yang juga perlu kita perhatikan biasanya saat obrolan kita dengan keluarga habis, itu topik yang dibahas biasanya membahas mengenai permasalahan. Contohnya, kondisi coronavirus ini membuat orang di karantina, membuat orang jemu, dan kemudian mereka bercerita keluhan yang isinya permasalahan, yang tentunya dapat juga meningkatkan level stres kita yang mendengarkan topik pembicaraan tersebut. Kalau kondisi liburan seperti Hari Raya ini yang ditujukan untuk membuat Anda bahagia, namun malah membuat Anda gerah, pertimbangkan tip yang ada di episode kali ini. Yang pertama yang bisa Anda pertimbangkan adalah longgarkan ekspektasi Anda. Seperti yang kita sudah pahami bersama, ekspektasi yang kaku itu adalah sumber permasalahan, sumber penderitaan. Dan yang kita sudah pahami bersama juga, kondisi corona ini seperti mengajarkan kita untuk menghargai yang namanya perubahan, karena yang permanen di kehidupan itu adalah perubahan itu sendiri. Pertimbangan untuk lebih fleksibel akan ekspektasi kita. Mungkin karena kondisi keuangan kita di tahun ini tidak begitu bagus, kita membeli makanan atau hadiah secukupnya saja. Yang kedua adalah maafkan diri Anda. Seperti yang kita sudah pahami bersama, beberapa orang di luar sana sangat sopan kepada orang lain tapi sangat jahat kepada dirinya sendiri. Contohnya saat liburan atau hari raya Anda makan makanan yang banyak dan kemudian Anda membentak atau memarahi diri Anda sendiri seperti, bodoh sekali sih kamu makan begitu banyak hari ini. Pertimbangkan untuk lebih memaafkan diri Anda di waktu-waktu seperti ini. Dengan begitu level stres Anda akan tidak mudah untuk naik. Saat Anda makan makanan yang banyak, setelah Anda memarahi diri Anda sendiri, yang mana sangat-sangat manusiawi, segera ikuti dengan rasa syukur. Terima kasih Allah karena aku masih diberi kesehatan dan ada makanan yang bisa aku makan. Setelah Anda memarahi dan kemudian diikuti dengan rasa bersyukur, itu seperti menetralkan level stres kita yang tadinya naik, akan segera turun. Yang ketiga adalah fokus kepada pertanyaan, bukan kepada kesimpulan. Obrolan yang mengarah kepada permasalahan itu adalah salah satu bentuk dari kesimpulan. Negara bisa bangkrut nih gara-gara corona. Nah, itu adalah bentuk sebuah kesimpulan. Pertimbangan bertanya, potensi apa lagi ya yang akan muncul yang belum kita tahu akibat dari corona ini. Misalnya, begitu banyak bisnis online yang bermunculan atau bisnis offline seperti bioskop yang para penontonnya menggunakan mobil untuk menonton dan terletak di sebuah lapangan yang besar. Ingat bahwa untuk memaknai new normal itu
berkah atau musibah itu sebenarnya ada di tangan kita. Dan untuk menjadikan new normal itu berkah, selalu bergerak pada pertanyaan yang selalu mencari potensi dan peluang, bukan bergerak pada kesimpulan yang biasanya selalu mencari apa yang salah pada diri kita. Asik ya? Untuk tips bermanfaat lainnya, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com di mana tulisan di launching setiap hari Senin dan Jumat, tips lebih produktif, tips lebih berlimpah, dan di sana ada juga info mengenai buku saya, 4 langkah mudah hidup semakin berlimpah. Sedangkan tips berbentuk audio bisa Anda download free, Anda dengarkan di mana saja, kapan saja, dan sedang ngapain aja. Episode terbaru setiap hari Rabu ada di berkembangbersama.podbean.com. Dan untuk tips berbentuk video, Anda bisa nikmati manfaatnya langsung akses ke channel YouTube Berkembang Bersama. So stay tuned for next episode, dan ingat, don't trust me, always trust yourself. Bye. We could run away.